Untuk kita semua, yang saya hormati Bapak Kabid Bidang SMP bersama staf dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Satu Pakun, yang saya kasihi teman-teman saya, narasumber dan peserta, singkatnya hadirin yang hadir pada siang hari ini. Workshop pendampingan Komite Pembelajaran Guru kelas 7 dan 8 SMP Negeri 1 Pakun tahun pelajaran 2022-2023 dimulainya. Di sini melalui alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini lebih menekankan pada kompetensi yang dikuasai siswa. Nah, kalau kemarin yang saya ikuti sama guru penggerak, ini sudah yang kita minta ada kebutuhan anak atau gaya belajar anak, yang kita sebut dengan ada gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Jadi Bapak Mama di dalam capaian ini sudah diharapkan kemarin kalau di GKM gaya belajar anak itu ada, karena setiap anak Bapak Mama unik. Kenapa saya bilang unik? Karena setiap anak mungkin, misalnya kalau saya mengajar IPS mungkin pelajaran tentang misalnya tentang keluarga, mungkin ada anak yang paham kalau saya omong, tapi mungkin di sisi lain ada anak yang mungkin dia lihat gambar dulu baru dia paham. Jadi kalau yang visual itu dia dengar dulu, gaya belajarnya dia dengar. Tetapi kalau yang audio dia dengar, yang visual dia lihat gambar baru dia paham. Jadi harapannya kalau yang kinestetik mungkin, jadi kita kalau belajar Bapak Mama tidak lagi anak harus dia kudu dia dengar, tidak. Anak itu dia bebas belajar. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi Bapak Mama sudah dia bebas. Artinya anak mungkin ada yang sementara dia garuk kepala, dia apa dia punya kaki, tetapi dia paham apa yang kita maksudkan. Contoh yang salah satu anak kita mungkin yang berkesan Luana, bagi saya itu dia salah satu siswa yang kinestetik. Dia aktif, dia kadang kita terangkan, dia kadang ikat sepatu lah, ikat rambut lah, bermacam dia punya gayanya dia. Tetapi dia paham. Itu salah satu contoh dari gaya belajar yang kinestetik. Jadi ada 3 hal mungkin Bapak Mama nanti dalam pembelajarannya, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Jadi mengapa Bapak Ki Hadir dia katakan setiap anak itu unik? Itu Bapak Mama. Jadi kita diharapkan sekarang guru tidak hanya mengajar, tetapi kita jadi among Bapak Mama. Kita menjadi among, guru among. Artinya apa? Kita asih, kita asah, kita asuh dengan hati. Karena setiap anak itu kodrat zaman dia berbeda. Jadi itu harapan dari Bapak Ki Hadir kemarin. Jadi sekarang kita tidak monoton, kita guru harus mengajar, tetapi sekarang kembalikan dari kebutuhan anak. Kita lihat dari kesiapan anak untuk dia belajar. Itu nanti dalam capaian pembelajaran nanti yang menuju kepada tujuan pembelajarannya, yang kita akan buat besok dalam bentuk ATP dan modul ajar. Terus yang kedua Bapak Mama, kalau di 13 itu ada yang istilah tentang silabus. Kalau di IKM sudah diganti dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini sama-sama acuan ya Bapak Mama ke perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita kemarin di K13 bikin RPP kan berdasarkan acuan dari silabus. Nah, sama juga sekarang. Sebelum kita buat modul, berarti kita harus buat dulu ATP. Dari ATP yang namanya alur tujuan pembelajaran, baru kita bisa masuk ke modul ajar. Jadi sama-sama fungsinya, hanya mungkin singkat, tetapi sebisa mungkin Bapak sekolah kita bikin pameran sekolah. Jadi pameran project SMP di Satu Pakun. Nah, itu kita bisa datangkan orang tua murid atau mungkin kita datangkan dari dinas. Jadi menyaksikan project anak-anak mereka, anak-anak kita, dan mereka melihat. Nah, bisa 2 tema ini kita bisa berkolaborasi di dalam pameran. Jadi nanti pameran raya project SMP di Satu Pakun. Jadi mungkin ini usul saja. Jadi menurut saya itu sangat luar biasa dan semoga kita sukses dalam proyek ini. Profesional yang lebih wow begitu ya. Saya sempat baik, saya pulang saya sedih. Saya bukan karena lulus, bisa saya juga tidak lulus. Tapi hal yang saya paling takutkan pasti guys udah sekolah, bakal sekolah dia keren. Kau ini bagai satu ibu bagai PPG itu. Dan hal itu kadang hampir berapa minggu mungkin ada perasaan. Tapi sudah banyak penguatan ya itu yang bisa belajar fokus sudah begitu, mungkin belum waktunya sudah. Kalaupun itu asal memang menyakitkan juga, namanya sertifikasi orang pasti butuh. Tetapi itulah
Jadi maksud saya antara yang sertifikasi dengan yang tidak, kita sama. Tidak ada perbedaan, supaya kebersamaan kita, kekeluargaan kita tetap terjalin. Itu saja. Terima kasih. Salam dan bahagia. Walaupun di punya hati ada begitu banyak masalah di punya belakang, masuk di kelas dengan muka yang ceria, berbingar-bingar. Tapi kalau lambat pasti kalau sekolah marah. Walaupun bapak ada marah-marah, tapi kita masuk kelas dengan sukacita. Karena memang makna dari pembelajaran berinisiasi itu kan suasana yang menyenangkan. Jadi jaga beberapa hal tadi terkait dengan modul yang Bapak Mama sudah sampaikan. Hal yang pertama mungkin penting sekali sudah yang apa dikatakan Bapak sekolah di Biuli, bahwa pemahaman bermakna itu dan pertanyaan pemantik itu wajar sudah kita adakan di modul, karena itu menggiring anak-anak untuk memahami makna dari setiap pembelajaran kita hari itu. Kalau pertanyaan pemantiknya bagaimana merangsang ini anak, dia senang, dia penasaran dengan pelajaran kita hari ini. Itu penting sekali kita adakan di modul ajar kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Mama, hampir semua tadi saya amati, bukan saya intervensi ya, artinya supaya kita sama-sama persepsi. Kita kalau metodenya betul sudah, metode tatap muka betul sudah. Tetapi kalau bisa di setiap kita nanti modul harus ada sudah itu model pembelajaran. Saya terima kasih tadi untuk Ibu Herlin ada modelnya, Ibu Dian ada modelnya, dengan PKN, dengan matematika ada model pembelajarannya. Contohnya kalau Ibu Dian model pembelajaran Discovery Learning itu kan ada sintak-sintaknya. Jadi maksud saya Pak Mama, model ini kan salah satu realnya kita juga untuk apa kita lakukan di siswa. Jadi tidak sembarang kita buat di modul ini, jadi kita tidak paham. Nanti ada model ini yang membawa kita, apa yang saya lakukan nanti di kelas setelah saya mengajar. Jadi penting sekali itu kita taruh model pembelajaran. Tidak hanya metode betul sudah kita tatap muka dengan mereka, bukan lagi model daring. Tetapi hal penting itu model pembelajarannya harus sudah ada 3 model, 4 ya, ada 4 model pembelajaran itu harus sudah kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita atau dengan materi kita. Yang kedua, terus yang ketiga tadi, mau minta maaf untuk IPA dan PJOK. Kalau dicapai saya lihat tadi, mohon maaf saya ingatkan saja di Basni dan Panuel, harus jangan bilang CP saja di atas mas saya. Jadi kalau bilang capaian pelajarannya langsung ada dia punya narasinya. Minta maaf juga Ibu Dian, memang betul sih dia lakukan tadi. CP-nya kan pakai 1, 2, 3 tuh. Jadi kita samakan bahwa CP itu tadi dalam bentuk narasi, dia dalam bentuk paragraf. Nanti baru kita giring dia, kita tuangkan di pembelajaran itu, baru kita sesuaikan dengan materinya kita. Itu jadi hal teknis yang saya sampaikan di teman-teman. Terus yang berikutnya penting juga yang apa kata Bapak Soal tadi, refleksi guru dan siswa itu penting sekali. Itu sudah dia punya kaitannya dengan Ibu Yuli katakan tadi yang penilaian formatif. Jadi di akhir pembelajaran kita itu memang harus ada sudah refleksinya kita guru dengan refleksi siswa di setiap pembelajaran kita hari itu. Jadi tadi kan sudah kita mengawali dengan sukacita, kita akhiri juga dengan sukacita. Jadi anak-anak itu ada yang mereka bawa pulang. Jadi Bapak Mama kalau pernah masuk di kelas 7 dia saya tulis itu, saya datang untuk dapat ilmu, saya pulang membawa ilmu. Jadi salah satu slogan-slogan mungkin yang motivasi untuk kita guru dan anak-anak. Jadi kita tinggalkan sudah, saya juga Bapak Ibu saya juga besar. Saya setelah ikutin kegiatan guru penggerak Bapak Mama, jadi banyak hal yang saya dapatkan. Dan hal pertama itu ada kesabaran. Jadi saya biar Bapak sekolah mau marah bagaimanapun saya sabar sudah. Teman-teman juga saya sabar. Artinya saya harus dari diri saya sudah untuk bagaimana saya menghadapi anak-anak. Terus yang berikutnya itu kata saya bilang juga mau dipondok kan itu memang saya awasi sudahnya. Bagaimana kasar anak Galio nanti? Saya pikir begitu. Saya setelah punya anak Bapak jadi aduh macam ya berat sekali mulut kalau kau ini begini-begini ya. Jadi itu juga salah satu refleksi untuk teman-teman yang bahasanya kita, namanya kita kan guru yang digugur dan ditiru. Dalam ucapannya kita, baik di antara sesama guru bahkan di siswa, kita kontrol sudah ini. Jadi sudah dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini bahwa kita itu antara kodrat zaman dan kodrat alamnya pasti berbeda. Terus kemarin juga saya sudah sampaikan itu pembelajaran sistem AMOM, sistem
Kita sekarang tidak hanya guru mengajar soal kita yang tahu, tidak. Tapi kita harus tahu itu sistem among. Sistem among itu asi, asa, dan asuh. Bagaimana kita asi waktu anak kita masih bayi, kita memberikan mereka asi yang inklusif. Kita memberikan mereka ilmu begitu banyak, pengetahuan begitu banyak. Nah, ketika mereka sudah cukup mendapatkan ilmu itu, bagaimana kita mengasah mereka lagi untuk lebih paham lagi itu. Setelah mereka paham, asi, asa, asuh. Kata asuh, bagaimana kita merangkul mereka lagi dengan cinta dan hati. Artinya, seperti saya bilang kemarin, Pak Nua dengan Pak Yoel, kita tinggalkan sudah kalau anak-anak kita misalnya datang di atas mungkin hari Senin, tiba-tiba dipakai pramuka, kita jangan salahkan. Jadi wajib juga di modul itu harus ada itu asesmen diagnostik. Artinya kita lihat latar belakang ini anak, apa menjadi menyebabkan dia pakai baju. Jangan langsung pompang kau ini kau tahu hari Senin. Itu kita tinggalkan di bawah mama. Terus yang kedua kali pakai sendal. Saat ini betul itu dia bilang selama saya ikut guru penggerak memang banyak hal memang yang ini tentang sama hati sudah. Jika anak pakai sendal itu kita jangan salahkan. Kita tanya dulu latar belakangnya. Kenapa? Kita diagnostik sendiri, kenapa sih dia pakai sendal? Jadi kalau kita tiba-tiba pompang kasihan juga anaknya. Jadi memang hal-hal ini yang saya sampaikan ke Bapak Mama. Terus harapan saya Bapak sekolah tahun-tahun berikutnya masuk wajib hukumnya semua guru ikut guru penggerak. Kenapa? Karena dalam guru penggerak itu banyak materi-materi yang berkaitan dengan kita guru. Tidak hanya kita berikan kepada siswa, tapi kembali kita ke guru dulu. Jadi supaya kita seolah jangan ego jadi guru maksudnya. Jadi memang betul-betul kita memberikan mereka sistem among yang saya bilang tadi. Asi, asa, dan asuh. Jadi tidak hanya kepada anak-anak. Begitu juga kita ke teman-teman guru. Bagaimana kita saling mengasihi, mengasah, dan mengasuh. Artinya kita saling menopang, saling menguatkan, saling berbagi. Kita ini kan keluarga kedua, rumah tangga kedua kita kan sekolah. Jadi saya mau suasananya kita ini dia sukacita. Mungkin kemarin mungkin ada masalah, begitu sudah. Tidak ada hasil yang baik kalau tidak ada pengorbanan. Jadi pasti ada lah. Jadi rotan kasih, cambukan itu pasti ada lah. Jadi biar semua pelajaran tidak baik yang kemarin menjadi melihat kita yang baik ke depan. Mari kita sama-sama merangkul, mencintai. Jadi juga saya punya saudara sama adik ini, ibu Yuli dengan ibu aku. Saya tidak mau lagi besok itu, hari ini sudah. Saya tidak mau lagi. Artinya apa? Supaya pola asi, asuh dan asa itu tidak hanya kepada anak, tidak, tetapi kepada teman kita. Jadi kalau bapak masa tidak soal, betul begitu jadi pemimpin, begitu bapak di rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu punya bapak dilakukan pasti bapak marah atau mama kita pasti marah. Saya tidak soal dan saya tidak merasa tersinggung sekalipun bapak mau marah bagaimanapun pasti yang baik. Dan mungkin kalau mungkin kita lakukan yang baik bapak marah-marah kan tidak mungkin. Jadi apapun itu jadi kita ciptakan suasana ini antara anak dan bapak dan mama. Ya saya bersyukur juga wakil ini perempuan. Artinya saya bilang lengkap sudah kita punya bapak mama di rumah tangga kedua kita di sekolah ini. Bila kebersamaan kita tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Mungkin sebab mama yang saya bisa sampaikan. Silakan Ibati. Terima kasih, mungkin ini di luar dari asa-asa dan sebagainya. Ya silakan. Mungkin ini di luar dari kita punya asa-asa. Saya tidak puas dengan tadi hanya sekedar ucapan tadi tentang Ibu Yuli dengan Ibu Ambo. Kalau bisa Ya, kalau memang namanya itu orang dewasa ya, jadi saya juga tidak bisa paksa, bukan anak kecil lagi mereka berdua. Mereka berdua sih punya anak sudah mama-mama. Kalau memang waktunya sekarang hati mereka sudah sukacita, oke. Tapi kalau belum, tetap kita beri mereka kesempatan. Artinya jangan karena ada bapak sekolah atau saya minta, mereka tapi saya dari hati gitu. Jadi kita semua kita saling mendoakan sudah supaya terciptanya indah sejahtera. Itu salah satu hal Pak Mama. Jujur bapak sekolah, kalau tidak lulus PPG itu merasa teman ya. Wih pasti bapak pikir kita bodoh memang sudah. Betul. Pasti di otaknya kami ada. Jadi ya saya pikir itu pasti teman-teman juga pikir ini mereka yang lolos, mereka yang profesional yang lebih wow begitu ya. Saya sempat baik, saya pulang saya sedih. Saya bukan kan saya lulus, bisa saja saya tidak lulus. Tapi hal yang saya paling takutkan
pasti besok di sekolah, bapak sekolah bilang tahu Lina bagai satu ibu bagai PPG itu. Jadi hal itu kadang hampir berapa minggu mungkin ada tuh perasaan. Tapi sudahlah, setelah banyak penguatan, ya itu yang mungkin saya belajar fokus sudah begitu mungkin belum waktunya sudah. Kalaupun itu asal memang menyakitkan juga, namanya sertifikasi orang pasti butuh. Tetapi itulah jarak saya antara yang sertifikasi dengan yang tidak, kita sama, tidak ada perbedaan. Supaya kebersamaan kita, kekeluargaan kita tetap terjalin. Itu saja. Terima kasih. Salam dan bahagia.